Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Hari ini kita akan mengadakan pelatihan mengenai tata kelola jurnal pada OJS 3. Ya. Kita mulai dari editor yang bagaimana dia mengolah atau memproses artikel yang sudah masuk. Baik, izinkan ya saya untuk men-share screen. Nah, yang akan dijadikan contoh itu adalah saya akan ngambil jurnal dari Unisba, yaitu dari jurnalnya JRS. Nah, pertama adalah sebagai editor, dia harus membuat account dan oleh manajer itu dipilih, manajer jurnal dia memilih untuk dijadikan editor ya. Editor. Nah, editor ini nanti memiliki peran juga sebagai section editor ya. Nah, untuk melihat proses artikel yang masuk, nah kebetulan saya di sini adalah sebagai editor ya, dan teman-teman di sini juga semuanya menjadi editor. Nah, kita melihat ada beberapa artikel yang sudah masuk ya. Nah, di antaranya yang sudah masuk ya, di antaranya yang belum diproses ya atau unassigned dan yang aktif ya. Nah, jadi kalau di unassigned itu artikelnya ada ini ya, jadi sama ya dengan aktif ya, dan ini arsip ini adalah artikel-artikel yang sudah diproses dan sudah publish ya. Nah, walaupun ini sudah dipublish, tetapi ini akan kelihatan bahwa ini tidak melalui proses yang benar ya. Nah, dari mana? Dari melihat aktivitas link dan lognya ya. Nah, jadi nanti penilai atau review itu bisa melihat bagaimana artikel ini dia masuk ya. Jadi dia masuk itu melalui melalui akunnya Jurnal Research ini ya, pakai akun Jurnal Research, dia mengisi metadata ya. Nah, lalu ada penulis ya. Di sini Andum Laras, dia submission complete ya. Nah, ini Andum Laras, jadi hanya 3 saja, setelah itu dia baru publish ya. Nah, inilah proses-proses yang dilaluinya ya, jadi kelihatan ya. Dan ini beberapa proses komunikasi yang dilakukan ya. Nah, jadi semua proses itu akan direkap oleh OJS di sini ya. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan mengadakan pelatihan melalui bagaimana tata kelola jurnal pada OJS 3 dengan baik dan benar ya, agar kita mendapatkan akreditasi yang bagus ya. Oke, yang memegang JRS di sini siapa? Saya, Pak. Oke, siapa tadi? Tania ya? Novaida. Novaida ya. Oke, Novaida ini artikel yang Tiana ini artikel yang diterima atau yang ditolak? Yang diterima baru tadi dimasukin. Oh, yang diterima ya. Yang ditolak itu mulai dari ID berapa? Ini tuh yang lama-lama. Ya, 198 ya? Ya. Ini 198 yang lama ya. Ini udah pernah ini pernah masuk ya. Oke. Baik ya. Saya akan mulai dari ini dulu aja ya. Ini kalau di Cikia Putri baru ya. Oke. Jadi gini ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di sini ya. Ini ada antrian, ada yang unassigned ya, artinya belum ditugaskan. Ini yang aktif sekarang ya, dan ini yang dipublish ya. Ini ada di editor ya. Nah, jadi teman-teman sekalian di sini itu adalah sebagai editor dan editor bagian. Nah, kita melihat, kita akan mencari ID yang paling kecil dulu ya, yaitu kita lihat ada ID 198 ya. Nah, ini ada yang kecil. Ini bukan namanya Putri Mujahidah. Ini dimasukkan oleh Novaida bukan? Bukan. Bukan ya. Oke, kita proses ini ya. Nah, pertama ya, artikel ini kita masuk ya, kita cek dulu ya. Jadi posisinya ketika di submission ini
ya, saya ulangi lagi ya, untuk tahap ke sini ya. Jadi kita masuk ke file unassigned. Saya akan memproses dari artikel yang pertama dulu ya. Saya ngambil ID yang paling kecil ya. Adalah ini ya, yang putih Mujahidan Nur Rahman. Nah, saya masuk. Nah, saya akan cek ya. Caranya diklik di dalam artikel dan dia akan masuk kepada dari submission ini ya. Jadi submission ini. Nah, saya cek dulu artikelnya, saya download, klik. Nah, diklik ini dia nanti akan masuk di dalam file downloader ya. Nah, di download ini ya. Nah, ini artikelnya adalah artikelnya adalah artikel ID-nya 31335 ya. Oke, saya cari dulu. Oh, ini kayaknya nggak ada filenya ini ya. Oh, nggak ada ya. Ini. Oh, ini ada ya, udah proses kemarin ya. Oke, yang baru aja lah, yang baru aja berarti ya. Yang baru itu ID berapa? 633 sama 636. 633 sama 636. Ini yang diterima atau yang ditolak? Diterima. Nah, yang ditolak ada nggak? Nggak ada. Belum ada. Tapi kan belum yang ditolak? Belum. Ya, tolong yang udah. Tolong disubmitkan yang untuk ditolak ada nggak? Izin Pak, kalau ya? Yang 632 sama 629 itu buat yang di reject. Oh, yang berapa? Yang 632 sama 629 sama 632. Oh, ini yang buat di reject ya. Oke, berarti saya akan menggunakan yang 632 ini ya, yang IRGI ya. Ini yang diterima ya. Oke. Nah, langkah pertama adalah ini ya. Nah, ini. Jadi ketika submit ya, itu akan ketahuan nih tanggalnya 2 April. Nah, makanya nanti kita tidak akan memproses yang diterima itu untuk dipublish sekarang ya, tapi akan melalui tahapan proses editor atau reviewer dulu ya. Nah, langkah pertama adalah kita akan bisa melihat dari jejak rekap artikel ini ya. Nah, artikel ini bisa akan jadi nanti prosesnya kita ada pada tahapan ini ya, submission. Nah, nanti proses itu ada di dalam review ya. Nah, jadi di dalam OJS 3 bedanya ada review, ada copy editing, ada production. Nah, yang kemarin kita lalui dari submission ini kita langsung masuk kepada tahap production. Lalu kita schedule of publication, baru di-upload file untuk di PDF-nya ya. Jadi dua tahapan review dan copy editing ini kita dilewati atau di-pass ya, bypass. Nah, sekarang untuk jurnal itu tidak boleh di bypass ya. Jadi setiap artikel harus melalui tahapan yang namanya review ya, ini. Ya, itu ya. Nah, langkah pertama adalah nanti saudara harus wajib mengunggah ya, baik yang diterima ataupun yang ditolak harus melalui tahapan review ya. Kenapa? Karena kalau tidak ya, nanti dia akan hilang. Jadi kalau yang kemarin tahapan pernah kita lalui ya, dari submit ini lalu kita klik kanan lalu di reject ya. Nah, langsung di delete ya. Nah, kalau di delete itu file pasti hilang. Dan itu tidak akan berpengaruh kepada tata kelola jurnal. Nah, jadi prosesnya bukan seperti itu, ya. Tapi prosesnya harus melalui semua artikel, baik yang diterima maupun yang ditolak itu harus melalui tahapan yang namanya reviewer. Jelas ya? Oke. Saya akan mengolah artikel yang pertama yang IRGI ini ya, yang ditolak itu ya. Nah, langkah pertama adalah masuk ke artikelnya. Jadi klik di artikelnya. Nah, dari ini saya akan mendownload artikelnya IRGI ini ya. Nah, saya download. Nah, ini kelihatannya ada keluaran download ya. Nah, akan muncul di file download ini ya. Oke, saya cek dulu ya. Saya refresh dulu biar ada ya. Oke, saya sort dulu. Ya. Nah, artikel itu nomor ID-nya berapa tadi saya lupa. Ya, artikel yang baru saya diunggah itu adalah punya IRGI ya. Kalau tidak salah 632 ya. 632 ini ya. IRGI ya, 632 ya, ini ya. Oke. Nah, ini artikelnya ya. Oke. Nah, artikel ini nanti ya sama teman-teman sekalian ya. Artikel ini kan udah ada ya. Nah, jadi ini saya simpan dulu ya. File save as. Nah, biar tidak bingung,
ya. Tapi nanti saya buat inilah ya, saya simpan. Nanti kita bikin folder ya. Tapi sekarang saya tidak akan bikin folder, tapi saya akan mengingatkan ID-nya saja ya. Nah, saya buat 632 artikel asli ya. Asli. Jadi artikel ketika dia submit ya. Nah, oleh teman-teman sekalian ini sudah di layout ini ternyata ya atau belum aslinya. Nah, saya tidak tahu ya. Oke. Nah, ini seperti ini. Nah, langkah kedua ya. Karena ini akan diberikan oleh review, maka tugas teman-teman sekalian adalah menghilangkan identitas. Identitas penulis ya. IRGI, prodi dan email ya. Semua yang berkaitan dengan identitas dihapus. Apa? Karena kita akan melalui yang namanya blind review ya. Jadi si penulis itu akan ditutup atau disamarkan untuk diberikan kepada reviewer. Jadi orang tidak akan tahu siapa penulis ini ya. Nah, nama ini diganti menjadi nomor ID artikel. Nah, ini ID artikel yang barusan itu nomornya 632 ya, 632. Nah, nanti yang berbau dengan layout yang seperti ini kita hapus dulu ya. Ini hapus dulu ya. Hapus ya, di bawah juga nanti kita hapus ya. Di bawahnya hapus ya biar tidak ada kesannya layout ya. Ini juga nanti hapus ya. Nah, ini juga hapus ya. Oke ya. Oke. Ini juga judulnya hapus ya. Jadi folder sama ini dihapus aja ya biar bersih ya. Oke. Nah, jika sudah kosong hapus ya 632 ini ya. Lalu teman-teman mengambil file yang dari layout ini ya, form reviewer. Ini kan sudah diunggah ya, udah diambil ya. Lembaran reviewer jurnal riset ya, 1. Lalu simpan. Yes. Nah, udah gitu dibuka. Diambil ya ini ya. Oke. Jika sudah diambil, dibuka, di sini saya berikan formulir untuk dijadikan acuan bagi reviewer ya. Reviewer ini siapa? Biasanya dosen ataupun orang yang ahli dalam bidang ini ya, itu namanya reviewer ya. Nah, mereka dikasih forum ya, forum ID penulis, judul artikel, tanda kal kirim ya. Dan jangan lupa nanti teman-teman mengikutin ya. Semuanya kemungkinan ini gaya selingkungnya sama ya, gaya selingkung jurnalnya sama ya. Cuma mungkin nanti tolong disesuaikan. Di sini kan ada jurnal apa yang sudah teman-teman kelola. Nah, tolong ditambahkan saja. Nah, kalau saya kan nama yang kebetulan saya kelola adalah jurnal apa? Jurnal Riset Ekonomi Syariah ya. Nah, jurnal Riset Ekonomi Syariah ya. Ini ya. Nah, jadi gaya selingkung ini ya. Kita semua samakan saja ya untuk saat ini jurnal riset ekonomi syariah. Maaf, nama jurnalnya berbeda ya, tapi gaya selingkungnya sama lah ya. Gaya selingkung ini ya, jurnal riset syariah ya. Jurnal riset kok syariahnya nggak ada ya. Jurnal ikut syariah ya, oke ya. Nah, ini. Nah, yang lainnya yang ada berkaitan dengan jurnal etos, karena saya ngambil dari etos ya. Tolong diperbaiki ya. Nah, ini dengan gaya selingkung jurnal etos ya. Ganti juga jurnal riset ekonomi syariah. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Lalu khawatir ada kalimat-kalimat jurnalnya punya Pak Fadli ya. Saya ambil dari jurnalnya Pak Fadli ini ya. Biar nggak capek lagi ya. Oke ya. Oke, kalau tidak ada nama-nama jurnalnya udah nampaknya tidak ada ya. Udah. Nah, kalau tidak ada, oke. Nah, ini kan yang kosong ya. Nah, yang kosong ini tolong disimpan ya, file save ya. Nah, ini formatnya ya. Jadi ini jangan hilang. Jadi nanti ini jadikan acuan ya. Nah, sekarang kita sudah punya 2 file ya.
Oh, yang kirim nanti teman-teman di sini semua sudah merubah gaya selingkuh nama jurnalnya enggak? Jurnal risetnya diganti sesuai dengan jurnal riset masing-masing enggak? Ya, harus diganti masing-masing. Jangan lupa untuk diganti yang jurnal ininya. Udah di grup kan sudah saya kirim ya. Udah di-download belum? Sudah di-download belum ini semua? Sudah, Pak. Udah ya? Nah, udah gitu namanya udah dirubah belum? Masing-masing jurnal. Ini lagi dirubah, Pak. Oke, sambil proses ya. Oke. Kalau saya kecepatan tolong bilang ya. Nah, biar saya nanti akan menyesuaikan dengan proses yang sudah teman-teman lakukan. Kalau sudah tolong diberitahu ya, biar nanti saya bisa melanjutkan kepada langkah selanjutnya. Nah, nanti format form penilaian itu jangan hilang ya, karena ini akan digunakan seterusnya. Oke. Jadi nanti kita ada dua file ya, satu file form, satu adalah artikel teman-teman yang sudah download barusan ya. Ini artikelnya pasti akan berbeda ya, karena kita mengelola jurnal berbeda-beda di sini ya. Jurnal yang berbeda-beda di sini. Sampai saat ini Mas ada kesulitan atau mau saya ulangi lagi? Silakan. Aman, Bapak. Baik, saat ini kita akan menyesuaikan gaya selingkungnya jurnal kita dengan penilaian ya. Tolong nanti di masing-masing tolong diperhatikan ya. Untuk penilaian ya. Nah, di sini kan kita sudah ada penilaian. Baik. Pertama mulai dari judul ya. Oh, penulis dulu ya. Oke. Oh, ini harusnya judul ya. Oke, ini salah ya. Oh ya, ini maaf dari atas dulu. Maaf nih, saya malah dari tengah. Oke ya, di sini. Jadi saya ulangi lagi, form 1, forum penilaian artikel, ID penulis, oke ya. Oke ya, biarin aja, kosongin kan nanti dia akan dimasukin ya. Kita akan sesuaikan dulu ya, tolong disamakan. Nah, ini substansi ya. Judul tepat, singkat, dan jelas, tidak lebih dari 11 kata ya. Nah, di sini ada ya judul ya, tapi jangan dulu kasih penilaian ya. Nah, nanti ini adalah untuk menilai ini. Ya. Nah, ini saya akan menyesuaikan kerangka pemikiran kita sama-sama antara artikel yang ada sekarang dengan gaya selingkung jurnalnya kita, jurnalnya riset, ya. Nah, kita perbaiki dulu penilaian ini karena penilaian ini bukan jurnal kita ya, tapi akan saya sesuaikan, ya. Paham ya sampai sini ya? Jadi saya akan memperbaiki form penilaian dulu ya. Form 1, formulir penilaian artikel jurnal. Nah, silakan jurnal masing-masing ya. Kalau saya namanya jurnal ini. Kalau saya itu namanya jurnal JRES. Ya. Nah, teman-teman apa ya? Nah, artikel JRES. Nah, ini. Jurnal Riset Ekonomi Syariah ya, ini. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita akan menyesuaikan jurnalnya ini dengan gaya selingkung ya. Nah, ini yang disebut gaya selingkung itu ini ya. Oke. Ini jurnal JRES ya. Baik. Di sini sudah ya. Jadi nanti mereka hanya tinggal ini saja checklist ya. Nah, di sini ada cara mudah untuk menceklis. Biar mereka tidak usah ini lagi, tinggal klik. Teman-teman bisa pakai ini penilaian pakai simbol ya. Simbolnya adalah saya lupa lagi nama simbolnya, ngambil dari apa ya. Nah, cuma saya punya copy paste seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa pakai ya copy pastenya. Maaf, bukan ini. Ya, ada copy paste ya dari jurnal ini ya, sebentar.
eh, dari penilaian, sebentar ya, saya lupa lagi. Ini kalau tidak salah ini penilaian ini. Bukan. Udahlah, nantilah ya itu mah ya. Dibahas lagi, saya lupa lagi ininya. Baik ya, oke. Jadi ini judul tepat, singkat, dan jelas tidak lebih dari 11 kata ya. Nah ini untuk menilai ini ya. Jadi kalau juga sudah benar, nanti kita checklist ini ya. Nah kalau sekarang di Word itu kan tinggal checklist aja ya. Nanti ada tanda checklist. Nah itu saya mau pakai itu, cuma nggak ketemu. Nanti lagi ya, bisa lama. Nah kedua, ini kan harus berurutan ya, dari atas jangan ke bawah. Nah ini penilaian untuk penulisan udah nggak ada karena kita sudah blended view ya. Jadi sudah ada gelar, dihapus itu nggak ada ya. Kedua, abstrak ya. Nah, abstrak yang kita masukkan atau menggambarkan esensi tujuan ini ya. Nah, hasil penelitian. Nah, kita menilainya yang abstrak Indonesia saja ya. Atau di sini gini aja lah. Abstrak terdiri dari ya, tolong nanti tambahkan ya. Abstrak terdiri dari dua bahasa ya. Dua bahasa dalam kurung Inggris dan Indonesia ya. Jadi kalau dia masih satu, Indonesianya saja atau Inggrisnya saja, maka harus di-checklist, harus diperbaiki oleh penulis ya. Nah, ini ya. Dan nah di sini ya. Dan di abstrak ini harus menggambarkan isi ya. Menggambarkan isi itu apa? Harus ada 5W 1H ya. 5W 1H ini adalah ini mah terlalu dalam lah, terlalu 5W 1H bukan terlalu dalam, maksudnya cukup misalnya ini ya, menggambarkan isi, menggambarkan urgensi pendahuluan. Nah, ya. Ada pendahuluan ya, satu kalimat ya, lalu ada kalimat tujuan, ada metode, ada hasil penelitian. Nah, hasil penelitian itu tidak sama dengan kesimpulan ya. Dan ya, serta kan dan sudah ya. Kalau udah kalimat dan berarti terakhir serta tidak lebih dari 20 kata. Nah, ini 20 naon ya. Nah, bingung kan? 200 kata ya. Jadi 200 kalimat kan? Nah, ini ya. Nah, nanti teman-teman untuk ngeceknya bisa lihat ya. Kita blok ini yang bahasa Indonesia saja. Nah, kita lihat dari jumlahnya saja ini cuma 156. Berarti aman ya. Nah, lalu kita nanti ngeceknya. Abstrak ini kita menggambarkan isi urgensi. Nah, kita pertama ya ini kelihatan ya. Nah, nanti kan ini terdiri dari yang tadi itu ya, pendahuluan ini ya. Lalu tujuan, metode, hasil. Nah, jadi nanti di awal ini ya, di awal ini adalah urgensi pendahuluan ya. Jadi nggak usah baca pun bisa lah ya nanti mah untuk melihatnya ya. Lalu di sini kan metode ya. Nah, di sini ada kalimat metode ya. Dan itu tadi tujuan ya. Metodenya ada. Terus metode sampai jenis penelitian ini ya. Sampai sini ada ya. Sampai teknik pengumpulan ternyata ya. Nah, sampai sini. Udah gitu hasil penelitian. Nah, ini berarti ada lengkap ya. Nah, ini lengkap berarti ya. Seperti itulah ya. Oke. Checklist. Ini buat contoh checklist ya. Nanti teman-teman klik di sini dulu, baru insert. Oh iya, karena bikinnya Vcom ya. Lalu simbol. Mau simbol. Oh, yang itu ya. Enggak, yang saya langsung kotak tapi tinggal checklist. Oh, itu. Ada yang kotak nggak? Oh, yang checklist gitu aja ya. Oh, simbolnya harus simbol di sini ya. Yang ini ya. Simbol ya. Oke, di bawah ya biasanya ya. Oh, enggak, yang khusus itu yang kotak tapi ketika diklik langsung checklist. Oh, itu ya mesti di-insert ada. Ini ya. Nah, ini ya. Ya bolehlah kayak gini gitu ya.
Nah ini ya. Tapi maksudnya itu yang di checklist itu yang apa? Diklik. Kamu mesti buat lagi informasi. Oh ya itu. Gak apa-apa lah ya nanti ya. Tapi ini jangan dulu isi ya, kosong dulu ya. Ini nanti kosong dulu. Buat ini kita menyamakan antara gaya selingkuh kita ya. Nanti karena format ini pasti berbeda dengan jurnal Ethos nih. Saya ngambil dari Ethos. Nah ini artikel. Artikel yang kita pakai itu rata-rata berapa kata untuk jurnal riset? Total semuanya paling gampang. Ada 1.000 sampai 3.000 sampai 4.000 ada ya ini ya. Oh ini aja sampai 4.000 ya. Oke ya. Kita sepakat aja ya antara jangan 3.000 tuh ya, 3.500 sampai 4.000 kata ya. Kata betul ya, bukan kalimat ya. Kata. Betul. Kalimat kata ya, oke. Ya, nah ini kan bisa lihat dari sini ya. Terus sistematika artikel sesuai dengan gaya selingkuh jurnal riset ekonomi syariah. Nah, jadi nanti harus ada pendahuluan ya. Lalu ada metode. Nah, kita kan namanya metode ya. Nah, ini metode. Ini semuanya pakai metode penelitian atau metode doang? Di dalam layoutnya nanti. Kita pakai metode penelitian atau metode saja nih, Diar? Atau Jasmine? Di template mah pakai penelitian. Oh, ada ya? Oke. Jadi tetap aja ya. Kalau ada metode penelitian, udah ya pakai aja metode penelitian ya. Berarti di sini kita tambahkan ya. Pendahuluan, lalu metode penelitian. Penelitian ya. Penelitian jangan ada ilmiahnya berarti ya. Karena ilmiah kalimatnya nggak ada di situ ya, metode penelitian. Lalu hasil dan pembahasan ya. Nah ini hasil pembahasan, setelah itu baru kesimpulan ya. Setelah itu baru ini mana kesimpulan? Oke ya, kesimpulan ya. Oke, kesimpulan ucapan terima kasih serta daftar pustaka. Oke, acknowledgement ya. Nah, ini mau announcement atau mau ucapan terima kasih ya. Nah, harus satu-satu nanti di apa? Harus sama konsisten ya. Ini mau ucapan terima kasih atau announcement? Ya, untuk jurnal ini ya. Kalau proceeding nggak sama pun nggak apa-apa. Tapi kalau jurnal itu jadi masalah ya. Karena ini udah bahasa Indonesia, mendingan bahasa Indonesia semua ya. Kecuali kalau bahasa Inggris ya. Ucapan terima kasih aja ya. Biar semuanya sama. Terima kasih. Nah, nanti di sini kan ucapan terima kasih ya. Serta daftar pustaka. Oke, ini daftar pustaka. Sip ya? Oke. Selesai nomor 4, baru masuk ke 5. Nah, oh ternyata di nomor 5 nanti harus dicek Turnitin. Ya. Similarity tidak lebih dari 20%. Ini teman-teman semua pernah dicek Turnitin tidak? Belum ya? Ada nggak proses Turnitin untuk layout spesial? Belum Pak, belum belajar juga. Belum ya? Oke. Nanti insya Allah kita pelatihan, nanti akan dikasih akun dan passwordnya oleh Bu Dewi ya. Nanti tolong dicek ya untuk ke jurnal, nanti kita, tapi sebelumnya udah pernah dicek ke Bu Dewi ya? Udah belum? Yang terbitan yang sebelumnya? Kalau lihat di itu mah Pak, di sampingnya suka ada gitu Turnitin, tapi nggak tahu itu siapa yang ngecek waktu di apa sih di G-Drive yang biasa itu. Ya berarti Bu Dewi ya. Nah nanti gini aja, tolong nanti yang artikelnya yang yang diproses sekarang ya, tolong nanti dikumpulkan ya. Tapi namanya dan layoutnya dihapus, jadi tinggal namanya namanya bolehlah ada ya dengan artikelnya. Nanti kirimkan ke Bu Dewi ya. Tapi jangan satu-satu. Jadi dikolektifkan aja lah ya. 5 jurnal ke Jasmine, 5 jurnal lagi 10 jurnal ke Jasmine, 11 jurnal ke Diar ya. Nanti minta bantuan Bu Dewi untuk ngecek Turnitin. Ya. Itu yang akan publish ya. Tapi dari sekarang ya. Maksudnya nanti pas bulan puasa Jasmine ataupun Dian mengumpulkan atau sekarang ya, nanti dikumpulkan, nanti pas ketemu atau di WA atau dikirim ke Bu Dewi untuk dicek ya. Jadi ada waktu Bu Dewi ngeceknya, jadi lama, jangan buru-buru ya. Itu. Jadi artikel ini aja nanti yang kita akan dulu ya, penelitiannya.
Nah, di sini harus ada nanti hasil Trinity-nya berapa. Oke, lanjut ya nomor 6. Bagian pendahuluan berisi tentang latar belakang isu-isu terkait ruang lingkup tujuan ini ya. Lalu ada kajian yang khusus setelah mematah ditawarkan ya. Oke. Ya, isi artikel sesuai dengan tujuan, udah aja nggak apa-apa ya. Pembahasan sesuai dengan ruang lingkup, hasil penelitian yang berupa artikel dibandingkan dengan teori, hasil penelitian yang berupa artikel, dibandingkan dengan oke. Harusnya artikel asalnya artikel dibandingkan dengan teori atau temuan penelitian yang relevan. Oke ya, saya rubah dikit aja ini ya. Artikel jadi bukan hasil penelitian ya. Jadi ya, artikel ini ya, artikel dibandingkan. Jadi harus ada kutipan maksudnya ya. Maaf. Artikel dibandingkan dengan teori atau temuan penelitian yang relevan ya. Dari jurnal ya. Dari jurnal yang sudah terbit. Silakan direvisi ya yang ini. Oke. Nah, nomor 10 ada namanya hasil analisis data dimaknai dengan benar ya. Ini masih umum lah ya. Terus hasil penelitian memberikan ya. Hasil penelitian memberikan ya kontribusi terhadap aplikasi dan atau pengembangan ilmu ya. Oke. Oke ya, saya lanjutkan. Hasil penelitian memberikan kontribusi terhadap aplikasi ilmu, kayak sudah ya. Simpulan didasarkan atas hasil analisis data dan pembahasan ya. Oke, ini mah umum ya. Oke. Nah, sekarang ya judul. Nah, balik lagi ke awal ya. Ini kan yang awal ya. Jadi nanti yang review itu adalah sebetulnya reviewer ya. Nah, kalau di sini Anda belajar sebagai penulis, Anda belajar sebagai editor, dan Anda belajar sebagai reviewer. Wah, kan luar biasa ya. Manfaatnya, ilmunya luar biasa ya. Jadi setelah S1 Anda langsung ya ke S3 ya, bikin artikel. Oke. Nah, karena di sini kita bahasa Indonesia, jadi judul harus ditulis 2 bahasa. Nah, ini dihapus saja. Ya. Oh, ini tidak lebih dari 11 kata ya. Oke. Jadi untuk judul karena bahasa judul ditulis dalam bahasa Indonesia karena ini bahasa Indonesia ya. Tulis udah aja, ini kan nggak perlu lah ya. Jadi 2 bahasa kita nggak perlu. Ditulis 2 kata juga nggak perlu lah ya. Tidak ada kata klise. Ada, ini judul kita hapus saja ya. Nah, kita judul dihapus saja. Ya, yang ini dihapus. Nah, jadi hilang. Ya, saya hapus dulu. Nah, masuk penulis ya. Penulis kan hilang ya. Penulis saya hapus ya. Ini DLCL up ya. Oh ya, ini. Lalu ini juga dihapus lah ya. Ini tidak nyambung ya. Up. Oke ya, ini juga dihapus ya. Jadi langsung ke abstrak ya, teman-teman ya. Nah, jadi tadi pertama kan aspek substansi ya. Substansi ini sampai nomor 12 saja ya. Nah, sekarang balik lagi ke abstrak ya. Berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris. Nah, abstrak juga dihapus juga lah ya. Ini ya udah abstrak kan tadi udah di atas ya. Kenapa diulang-ulang deh-nya? Udahlah kita dihemat waktu aja ya. Abstrak dihapus juga, metode juga sudah ya. Jangan diulang-ulang. Panjang lebih kata ini udah juga ya. Nah, saya hapus aja dulu ya. Delete cell, up, ya saya hapus. Oke. Nah, ini langsung ke kata kunci, udah nggak apa-apa lah ya. Kata kunci ini tadi kelewat harusnya dari atas ini. Jadi setelah judul, abstrak harusnya kata kunci ya. Ini artikel, nggak apa-apa lah. Oke, ini karena ini penilaiannya ini. Kata kunci menggunakan bahasa Inggris dan Indonesia ya, karena ini 2 bahasa. Oke. Kalau judul jangan ya, judul udah bahasa Indonesia saja ya. Nah, kedua kata dibahas dalam teks sesuai dengan variabel konsep utama berjumlah
Nah, berjumlah maksimal 3 saja, jangan terlalu banyak ya, jangan 5 ya. Ya, maksimal ya. Maksimal 3 kata ya. Kata atau jadi kata di sini bukan hanya satu kata ya, bisa juga kata kalimat apa, bisa juga majemuk ya. Itu ya, maksud misalnya bukan buy and sell dihitung 2 ya, tapi buy and sell itu jadi sebuah kata gitu ya. Kan bukan kalimat karena nggak punya predikat ya. Jadi maksudnya kayak itu ya, maksimal 3 kata aja. Titik. Ya udah. Nah, ini sebetulnya bukan abstrak substansi ya. Oke, tapi nggak apa-apa lah ya, kita bahas. Oke. Kedua, udah ini ya, abstrak ya. Nah, nanti harusnya di atas ini ya, kata kunci ya, tapi nggak apa-apa lah. Kedua, ini pendahuluan ya. Pendahuluan diberi judul 1 titik pendahuluan. Betul nggak? Nggak ya? Kita pakai apa? 1 A atau pakai atau tanpa 1 atau tanpa A? Pakai A, abjad, Pak. Bapak. Oke. Tolong ganti ya. Pakai A ini. Nah, jadi harus konsisten ya. A lalu ditebalin gini. Nah, ya. Lalu pakai bot aja lah ya. Jadi pendahuluan diberi judul atau enggak boleh titik 2 ini ya. Nah, gini ya tuh biar kelihatan. Pendahuluan ya, oke. Nah, panjang maksimum judul dari total artikel 20%. Jadi kalau dilihat ya untuk jurnal itu memang harus ada agak ketat. Jadi kan tadi terdiri dari imrat itu ya, interjection pendahuluan, metode, lalu diskusi ya, dan kesimpulan sebetulnya ya. Nah, dari 4 ini yang paling banyak itu adalah harusnya pembahasan ya. Jadi kalau misalnya ini 20% panjang pendahuluan, maka metode cukup 10%. Lalu kesimpulan cukup 10%. Nah, berarti sisanya hasil dan pembahasan itu berapa sisanya? 20 ditambah berarti 60 ya? Pembahasan ya. Kan pendahuluan 20, metodologi 10, kesimpulan 10, udah diambil 40, berarti 60% itu harus pembahasan ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi nanti yang paling banyak itu adalah pembahasan. Oke, nah isinya dari pendahuluan itu adalah latar belakang, isu ini ya, atau hasil kajian pustaka ya, serta manfaat ditawarkan. Nah ini maksimal 15%, kita 10 aja lah ya, jangan 0%. Dari total kata artikel, paparan tentang bahan atau data yang digunakan, metode yang dipilih, teknik, cakupan ya. Nah termasuk ya, tambah lagi ya, termasuk sampel dan termasuk populasi dan sampel ya. Populasi dan sampel ya. Biasanya kan ada di dalam metode penelitian ya. Selanjutnya hasil dan pembahasan ya. Nah, hasil pembahasan diberi judul hasil dan pembahasan. Ya. Kita udah sesuai tidak? Ya, pendahuluan tadi ya. Lalu di sini kan Abjad, Pak. Pakai abjad belum? Pakai bukan 3 ya. A tadi ini BU ini salah juga ya. Saya salah nih 2 ya. 2 itu berarti B ya. Nah, ini yang kayak gini sepele ya, tapi penting harus konsisten. Kalau nanti teman-teman diperbaiki ini ya. Nah, kalau proceeding kemarin nggak apa-apa ya. Udah apa, tapi kalau ini nggak boleh ya. Maksudnya kalau proceeding udah sama, kita selalu dalam proceeding ya, udah konsisten ya. Nah, nanti kita akan belajar tentang konsistensi di dalam penulisan artikel. Oke ya, ini metode ya. Nah, panjang metode ya, diberi menjadi ini betul nggak metode? Panjang maksimum 10% dari total artikel ya, jangan 15% tuh kan sedikit ya. Ini juga nggak nyampe 10% ya. Nah, ini kekurangannya apa coba? Ada yang tahu nggak di sini? Teknik analisis data yang tidak ada apa? Apa yang tidak ada di sini?
Populasi sama sampelnya bukan? Ya, itu ya. Populasi sampel ya. Dan tempat penelitian biasanya ya, saya lupa. Tempat penelitian juga harusnya ada ya, di mana sebetulnya menyelenggarakan ya. Ini ada ya platform online, tapi kan alamatnya di mana ya? Ini nggak jelas ya. Nah, nanti kasih ini penjelasan. Nah, setelah itu paparan tentang bahan atau data yang digunakan metode yang dipilih ya. Oh, ini kan populasi dan sampel. Bukan sample ya. Sampel. Oke, ini hasilnya berarti kita A, B, ini C ya. Ini judul C. Oke ya. Oke. Nah, sekarang teknik panjang. Ini teknis ya. Teknis itu udah bukan di sini, harusnya di atas. Ini kan tadi udah masuk ke substansi. Oh, teknis itu ada di sini. Kuma ya, cara membuat kolom di sini 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kata kunci ini teknis maksudnya. Ya. Nantilah ya, bisa diperbaiki lah ya, gampang ini mah. Nah, lalu ini hasil dan pembahasan. Nah, berarti kan tadi berapa? 60% berarti ya. Nah, ini 60%. Ya, itu. Dari total kata artikel. Paparan kata analisis data jelas ya, paparan bahan analisis jelas. Jadi pertama apa? Panjang masih 50%, paparan hasil analisis data jelas, paparan bahasan hasil analisis jelas, dilengkapi tabel dan gambar ya. Oke. Untuk kalimat tabel itu harusnya huruf T-nya besar ya, tabel. Lalu nanti kesimpulan, ini bukan 4 ya, tapi angka D ya. Nah, di sini pakai D kita. Betul nggak D? Ya, nah ini D ya, D kesimpulan. Oke. Nah, ini penting ya guys, lingkung itu nanti akan dijadikan template. Nanti template ini akan disesuaikan dengan ini ya. Kan kemarin udah dibuat template-nya nggak? Oleh siapa kemarin template-nya udah dibuat oleh siapa? Dia udah membuat template ya? Udah, Pak. Tapi tidak sesuai dengan yang barusan kita bahas ya? Belum sesuai sama gaya selingkuh. Nanti kita sesuaikan ya. Gunanya itu sebetulnya ya. Jadi kita pelatihan ini agar nanti paham ya kenapa seperti itu. Lalu ini C, ini D sudah ya. Kita kasih tebal ya. Nah, paparan simpulan jelas dan tidak numbering ya. Nah, ini D masih numbering ya. Nah, jadi nanti si penulis harus memperbaiki ya, tidak numbering seperti ini ya. Nah, ini juga sebetulnya nggak boleh numbering ya di dalam kalimat-kalimat ini seperti ini nggak boleh ini ya. Atau nanti kita gini aja tuh ya, mulai dari tadi ya kita teknis ya, teknis di dalamnya maaf nih hampir habis. Ini juga di dalam ini ya 60%, paparan hasil analisis data jelas. Ini kalau tidak numbering, di dalamnya ada numbering juga ya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Di kesimpulan aja nggak numbering ya. Oke. Soalnya nanti kalau dirubah repot juga ini ya. Susah nanti untuk mendeskriptifkan. Oke ya, udah. Nah, kesimpulannya D, paparan simpulan dan paparan simpulan jelas ya. Paparan saran jika ada jelas dan lengkap. Nah, kita sudah tidak ada lagi saran ya. Ini dihapus ya. Di jurnal itu nggak ada yang namanya saran ya, kecuali penelitian ya. Ini tolong kolom ini dihapus ya, di delete, cell up ya, hilang ya. Nah, ini sumber kutipan ditulis dengan apa ya, edisi 6. Kutipan langsung harus lebih banyak daripada 40 kata, ditulis terpadu dengan teks. Kutipan langsung kurang dari 40 kata, ditulis dengan blok tersendiri. Oke. Tabel gambar, penyajian, gambar tapi sesuai dengan gaya selingkuh etos. Nah, ini etosnya dihapus ya. Nah, ketahuan akhirnya kan ada kalimat etos. Isi gambar atau tabel diulas, tidak disebut ulang dalam teks. Isi tabel gambar jelas dan informatif. Perujukan pada tabel atau gambar menggunakan nomor ya. Jadi misalnya nanti bukan tabel di atas atau ini ya, penomoran ya. Nah, lalu daftar pustaka rujukan primer lebih besar 80% ya. Nah, ini primer itu apa? Rujukan primer 80% lebih besar. Jadi tambahkan lagi berasal dari jurnal ya. Udah ya gitu ya. Jurnal baik nasional maupun internasional. Nah, yang penting mah jurnal aja ya.
rujukan muktahir, ini ya, 80%. Nah, dalam kurung rujukan muktahir itu tidak lebih dari 5 tahun terbitan. Enggak ini, 5 tahun terbitan. Maksudnya jangan mengutip tahun 90, kadang udah lama, 80, 70, apalagi yang 60. Nah, itu udah kuno pisan ya. Jadi harus 5 tahun terbit ya. Tidak lebih dari 5 tahun terbit. Ya. Terbitan lah ya, maksudnya 5 tahun lah ya minimal. Diutamakan terbitan 5 tahun terakhir. Oh, ini ada ini ya, rujukan muktahir ya. Ini kan rujukan muktahir juga sama ya. Nah, ini hapus aja lah ya. Disatuin dengan di atas ya. Saya hapus. Hapusnya salah. Harusnya hapusnya delete cell up. Oke. Sumber yang dirujuk dalam teks ada dalam DR. DR itu daftar pustaka. Ya. Daftar pustaka. Ya. Atau tercantum dalam daftar pustaka ya, atau daftar referensi ya. Yang tercantum dalam referensi dalam rujukan ya. Yang tercantum dalam daftar pustaka harusnya menggunakan aja ya, sumber yang ditujuk dalam teks ada di dalam daftar pustaka ya. Nah, daftar pustaka sebaiknya menggunakan aplikasi Mendeley. Udah aja kita sebutin aja lah produknya lah ya. Harusnya menggunakan aplikasi referensi manager ya. Tapi udah aja kita langsung pada anaknya pakai Mendeley gitu ya. Lalu daftar pustaka sudah meresmikan sesuai dengan isi artikel. Oke, rujukan berupa artikel jurnal dinamakan nomor halaman. Ini nggak perlu ya, nggak perlu pakai halaman karena dipakai Mendeley itu kita hapus aja ya, nggak pakai halaman. Rujukan buku kumpulan artikel dilengkapi dengan nomor halaman, enggak juga ya. Ini saya hapus ya. Daftar rujukan disusun alfabetis dan kronologis. Nah, tidak ya. Karena apa? Karena pakai numbering ya, pakai struktur pakai Mendeley, menggunakan referensi Mendeley ya. Jadi tidak manual. Kalau dulu memang harus dicantumin karena manual ya. Tidak ada nama penulis sumber rujukan yang masih dan kawan-kawan. Betul, cara penulisan dan penyingkatan nama konsisten ya. Yang penting konsisten, ditulis dengan sistem running notes. Nah, ini running note itu adalah yang ada kutipan di bawah ya. Harusnya kita sudah tidak ada lagi, tapi kita menggunakan EndNote ya, EndNote. Hapus saja ini ya. Hapus. Delete. Oh, nanti ada lagi ya. Oh, sorry, saya salah. Delete cell, ini up-nya lupa. Oke. 6 penulisan literatur menggunakan referensi Mendeley. Adalah nggak apa-apa lah ya. Ini juga ada tadi Mendeley ya. Nah, di sini daftar pustaka sebenarnya menggunakan aplikasi Mendeley. Sistem penulisan udah aja salah satu ya. Silakan saudara mau hapus yang mana, mau di atas boleh, yang bawah boleh ya. Saya hapus yang atas saja lah. Ini udah ada 2 kali ya. Nggak perlu dicantumin lagi. Oke, sudah. Sekarang bahasa ya. Artikel dengan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah yang berlaku. Bahasa ini ya, ejaan baku, istilah baku, oke ya. Kalimat baku ya, paragraf minimal 2 kalimat, 1 paragraf mengandung pokok pikiran ya. Oke, ini beberapa penilaian. Nah, karena ini kosong, biar tidak kelihatan jelek atau mubazir ya, saya akan hapus ini ya, sampai sini ya. Klik delete cell up. Oke, masih banyak, saya hapus. Oke, ini masih ada gini ya. Nah, ini dari mana masih banyak ya, saya hapus dulu. Hapus semua. Oh, enggak. Udah ya? Oh, betul udah. Ya, klik. Tadi saya pakai cut ya. Oke, ini ya. Nah, selanjutnya tuliskan kalimat ini ya. Oke. Nah, jika sudah, tolong simpan ini, save. Ya, simpan. Jadi udah sesuai ya penilaian ini dengan penilaian jurnal kita ya. Oke. Nah,
Ada kesulitan sampai di sini untuk mengedit dari formulir 1? Baik, selanjutnya langkah yang akan dilakukan adalah kita mengcopy ya, formulir 1 ini, ya. Ctrl A, Ctrl C. Dan kita masukkan ke borang penilaian yang ada pada artikel 632. Anda ID-nya berapa saya kurang tahu ya. Saya paste di atasnya. Ya, ini. Nah, ini saya pindah ke bawah ya. Nah, ini, ini. Nah, jadi file yang tadinya terpisah, dua file, satu formulir penilaian, satu lagi formulir artikel. Formulir penilaian dipindahkan ke formulir artikel ya. Dan ini kita simpan, jangan sampai hilang formulirnya. Simpan baik-baik ya. Namanya form 1 lembar reviewer jurnal riset ya, nomor 1 ya. Apa namanya silakan ya. Nah, nanti simpan ya di tempat yang aman atau dibuat direktori nanti oleh saudara ya. Oke. Nah, jika sudah maka ini diberi nama ya. Jadi ini adalah penilaian yang sesuai dengan artikel. Dengan artikelnya dimasukkan, ya. Artikelnya masukkan di sini, ya. Nah, jika sudah, file save as dan beri nama, ya. Nah, kalau tadi namanya 632 artikel asli, yang sekarang 632 artikel penilaian reviewer. Penilaian reviewer. Reviewer. Nah, ini ya. Reviewer. Nah, salah ya. Reviewer ya ini. Ya, saya simpan. Oke, saya simpan. Nah, jika sudah, saya keluar. Close. Nah, kita balik lagi ya. Word-nya kita simpan. Nah, nanti kita sudah bermain di dalam Word ya. Oke. Artikel ini kan tadi sudah di-download ya. Nah, dari hasil ini ya. Nah, kita ada sebelum di-review ya, ada diskusi ya. Diskusinya dengan siapa ini? Nah, di sini sudah ada yang namanya partisipan. Partisipan itu adalah penulisnya. Ada penulisnya autor, lalu funding koordinatornya Bu Dewi ya, ini jurnal riset saya ya. Jadi di sini bisa berkomunikasi, nggak usah pakai email, nggak usah WA ya. Di sini bisa diskusi ya. Misalnya kepada subjeknya adalah misalnya minta biodata terpisah ya. Untuk mengetahui nanti HP, nomor WA dan sebagainya ya. Tapi nggak perlu lah ya, ini nggak esensi banget lah ya. Oke, jika sudah kita masuk tahap kedua. Setelah submission kita masuk tahap review. Ini. Nah, tahap review ini adalah bagaimana memberikan artikel ya. Tapi sebelum tahap review ini kita harus mengirimkan dulu artikelnya ya kepada sistem. Lewat mana artikelnya? Tapi sebelum dikirimkan ini kan Anda editor ya. Anda harus memberikan tugas kepada siapa reviewnya. Nah, masalahnya di sini reviewnya udah belum tercantum ya. Di sebelah kanan coba ada yang sudah ada review nggak? Ada yang sudah ada reviewnya nggak di sebelah kanan? Di sininya nih. Udah ada, Pak. Oh, nggak ada. Ya, kalau nggak ada berarti nggak bisa ditugaskan si reviewnya. Ya, salah ini. Jadi kita nggak bisa mendownload artikelnya. Ya, harusnya di sini ada menu nanti ya. Ada menu untuk mendownload seperti ini ya, review. Nah, di atasnya itu nanti, nah di sini makanya nggak aktif ini. Nanti production, di sini nih, schedule publication. Nah, kayak gini, upload file gitu. Nah, ini harusnya aktif. Nah, di sini nggak aktif ya. Oke. Tapi kita coba ya. Ini submit ini ya. Tapi kita coba pakai upload file dari sini dulu ya.
Walaupun nggak ada review, mudah-mudahan bisa di sini ya. Nah, jika sudah, saya akan mengupload. Tadi kan file ini ada nama ya. Saya akan mengupload file yang barusan udah diedit ya. Nah, kesulitan OJS3 ini adalah di dalam submission ada subnya lagi, ada subnya lagi ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ini artikelnya bisa diklik ya. Tapi ini kan untuk datanya ya. Ini cuma data-data ininya ya. Nah, sama aja ya, saya balikin lagi. Nah, saya akan upload, kalau back lagi, lihat tampilan seperti ini lagi ya. Di unsend, ya, masuk ke Inggi, ya. Ini balik lagi ke awal, maaf nih. Ya, ini masuk ke artikel. Ya, ke artikel. Nah, ini saya harusnya upload file ya, nih. Upload file ada di sini ya, sekali lagi. Di artikel ini ada upload file. Di submission file ada search, ada upload file. Nah, saya klik upload file. Nah, di sini ada 3 langkah. ini bukan revisian ya. Oke. Artikelnya adalah artikel teks ya. Nah, ada menu di sini. Nah, baru upload di sini. Upload file. Nah, kita masukin artikel yang tadi itu ya. 632 penilaian reviewer. Ya, reviewer ini. Ya, ini kan tadi 632 artikel asli ya, ini review penilaian artikel. Open. Nah, continue. Nah, di sini review detail ya. Nah, review detail itu cuma ngasih nama file ini aja nanti ya. Nggak usah dirubah lah ya. Continue. Masuk ke confirm. Confirm itu ada file tambahan nggak usah lah ya. Langsung complete ya. Nah, complete. Nah, barulah di sini di bawah itu adalah artikel penilaian reviewer ya. Nah, nampaknya nanti yang akan kita kerjakan untuk hari ini adalah merubah artikel yang asli menjadi artikel penilaian. Sambil nanti saya akan melengkapi reviewer. Karena di sini harus ada tugas dulu reviewer. Kalau nggak ada reviewer nggak akan bisa ditugaskan. Ya. Jadi sekarang posisinya submission, mengedit dan menambahkan borang penilaian. Ya. Nah, untuk selanjutnya nanti bulan puasa kita akan masuk tahap review ya di sini. Ya. Nah, jadi nanti di sini saya akan tugaskan siapa aja review partisipan reviewernya. Tapi teman-teman mohon semua artikel ya, baik yang diterima maupun yang ditolak itu sudah masuk sampai hari kapan? Sekarang hari Sabtu ya, Sabtu, Minggu. Nah, Senin aja ya. Senin kita pakai Zoom lagi di rumah masing-masing. Ya, Senin. Jadi 2 hari ini tolong disubmitkan saja. Sekarang kan sudah submit ya. Nah, besok tolong juga disubmitkan sisanya. Ya, tanggal 2, tanggal 3 disubmitkan. Nah, nanti tanggal 3 kita akan memberikan submitkan. Dan tolong tanggal hari Senin dikasih penilaian reviewer kayak gini. Nah, nanti hari berikutnya kita janjian mau hari Rabu atau Kamis nanti kita akan memulai penugasan review ya. Nah, jadi nanti dalam satu artikel ini. Nah, kenapa kita tidak selesaikan hari ini? Kalau diselesaikan hari ini semua akan selesai pada 1 hari 20 April tanggal 2 April. It is possible ya, nggak mungkin ya. Masa jurnal semua diselesaikan pada satu ini ya. Nah, sekali lagi makanya kenapa kita harus bertahap ya. Harusnya artikel ini dimasukkan tanggal 1 kemarin ya. Atau enggak 2 minggu yang lalu ya, atau sebulan yang lalu. Nah, nanti kita proses. Nah, karena ini tidak mungkin diselesaikan pada tanggal yang sama ya. Nah, inilah yang akan mulai direkap, akan dinilaikan oleh Dikti untuk penilaian ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini belum terlambat. Kenapa? Karena kita akan terbit bulan Juli ya. Jadi kita masih ada waktu April, Mei, Juni, Juli. Nah, jadi selama 4 bulan ini kita akan melalui tahap proses review ya. Nah, sekali lagi nanti review itu dalam artikel ada subnya lagi ya. Klik ini subnya lagi gitu ya, seperti yang tadi ya. Nah, nanti di review pun sama ya. Nah, udah masuk tahap review baru nanti tahap copy editing dan production ya. Jadi masih panjang sebetulnya. Kenapa? Karena review itu nanti prosesnya lama juga ya. Kurang lebih seperti itulah ya tentang
bagaimana editor untuk merubah artikel menjadi artikel untuk bisa direview ya dengan cara blend review atau menghilangkan penulisnya ya karena akan dinilai ya. Baik, demikian saja yang bisa saya sampaikan untuk siang ini. Silakan jika ada yang ditanyakan atau jika ada kesulitan. Baik, saya menyimpulkan ya sedikit. Nah, sekali lagi teman-teman ya, artikel yang masuk itu masuk ke dalam submission ya. Ini antrian, ini unassigned. Nah, yang unassigned itu bisa kelihatan mana yang diproses maupun yang enggak ya. Nah, ketika ini mana yang aktif, mana yang enggak bisa ketahuan ya. Nah, ini yang sudah publish ya. Nah, di unassigned ini memang nggak ketahuan karena ini baru dikasih blend review ya. Nah, tugasnya blend review. Nah, yang saya sudah ini kan yang nomor 633 ya. Ini kan belum dia apa-apain ya. Ini masih artikel aslinya ya. Nah, tapi artikel yang unassigned 632 yang IRGI ini, nah ini submission sudah kita blend review ya. Jadi artikel ini yang di atas itu ada namanya, tapi yang di bawah artikel blend review kita download ya. Ini kita cek ya. Nah, ini open. Kita cek ini sudah tidak ada lagi identitas yang bersangkutan. Ya. Nah, jadi artikelnya dia itu sudah berupa menjadi seperti ini, ya. Tapi ini baru format penilaian dari teman-teman yang sekarang menjadi seorang editor, ya. Kemarin kan jadi seorang peneliti, ya. Nah, sekarang menjadi editor. Nah, editor ini tugasnya adalah untuk menilai artikel, tapi bukan oleh editor, tapi oleh reviewer, ya. Nah, oleh sebab itu nanti dibuat blend review penilaiannya. Nah, karena di sini reviewernya belum ada, ya, nanti saya akan pilihkan reviewer siapa. Tapi yang penting teman-teman sudah memilih sudah membuat membuat format dulu ini, ya. Jadi jangan format seperti ini, ya. Format ini, ya. Kalau ini yang di atas itu masih ada namanya, ya. Nah ini kan ada namanya ya. Nah ini bukan blend review, ya. Nah tugasnya semua sampai ini. Baik nanti editor ya ataupun reviewer itu baik artikel yang mau diterima ataupun yang mau ditolak tetap harus melalui proses tahap itu dulu semuanya. Nah, ini kan baru ada berapa artikel ya. Nah, jadi sebelum di reject jangan sekali-kali teman-teman mengklik ini, misalnya ini ada artikel saya dari Ahmadi ya, klik lalu langsung di reject, di delete ya. Nah, kenapa? Karena yang kita butuhkan jangan dihapus filenya, tapi kita butuh yang namanya activity log ya. Nah, nanti teman-teman akan ada rekapan di sini tuh. Saya udah mulai menjalankan ini pakai tahun 2021 kemarin ya, sekarang tahun 2022 ya. Nah, saya memasukkan, tapi karena rekapannya saya jadi namanya saya ketahuan gitu. Sebab itu kenapa teman-teman harus pakai bikin akun penulis, akun editor dan akun reviewer nanti. Nanti juga reviewer dibuatin dan teman-teman akan masuk kepada reviewer ya. Perannya seperti itu. Tapi nanti untuk reviewer itu akan dibantu oleh dosen, tetapi teman-teman membantu untuk memasukkannya di dalam sistem OJS 3 ini. Ya, itu. Baik, nampaknya sudah cukup jelas ya apa yang disampaikan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya dan publish tata kelola dengan baik sebelum terbitan tahun 2000 pada bulan Juli ya. Jadi Juni itu sudah selesai ya, seperti itu. Ya, saya ucapkan terima kasih dan akhiri dengan hamdalah serta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.